Harga pangan biasanya tidak naik begitu saja, selalu ada tanda-tandanya lebih dulu. Dan menjelang puncak kemarau Agustus, beberapa bahan pangan mulai menunjukkan sinyal yang sebaiknya tidak kita abaikan. Cuaca yang semakin kering bukan hanya berdampak pada sawah dan ladang, tetapi juga bisa memengaruhi pasokan, distribusi, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Masalahnya, sebagian besar orang baru mulai bertindak ketika harga sudah terlanjur naik atau barang mulai sulit ditemukan. Di video ini, gue bakal kasih tahu 7 bahan pangan yang sebaiknya mulai kalian siapkan atau simpan sebelum puncak kemarau Agustus datang. Bukan untuk membuat panik atau menimbun, tetapi supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi kemungkinan yang ada. Bahan pangan pertama yang perlu diperhatikan adalah beras. Sebagai makanan utama sebagian besar masyarakat Indonesia, beras memiliki peran yang sangat penting dalam kestabilan pangan nasional. Pemerintah memang terus berusaha menjaga ketersediaan melalui cadangan beras dan berbagai kebijakan pengendalian harga. Namun kita juga harus memahami bahwa stok nasional tidak selalu berarti kondisi di lapangan akan selalu aman. Ada faktor distribusi, biaya transportasi, kondisi panen, hingga kemampuan masyarakat membeli ketika harga mulai bergerak naik. Karena terkadang masalah pangan bukan hanya soal barang yang tidak tersedia, tapi juga ketika barang tersebut tersedia, namun semakin sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat. Bahan pangan kedua adalah minyak goreng. Barang yang satu ini sudah pernah menjadi contoh bagaimana kebutuhan sehari-hari bisa berubah menjadi masalah besar ketika rantai pasok mengalami tekanan. Minyak goreng sangat berkaitan dengan industri kelapa sawit, biaya produksi, energi, dan kondisi pasar global. Ketika biaya produksi meningkat atau distribusi terganggu, efeknya bisa langsung terasa di warung kecil, pedagang makanan, sampai dapur rumah tangga. Banyak orang menganggap minyak goreng hanya barang biasa yang selalu ada di toko. Padahal di balik botol sederhana tersebut terdapat sistem ekonomi besar yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Bahan pangan ketiga adalah gula. Mungkin terlihat sederhana, tapi gula merupakan salah satu komoditas yang memiliki permintaan stabil setiap hari. Tidak hanya digunakan rumah tangga, gula juga menjadi bagian penting dalam industri makanan dan minuman kecil maupun besar. Ketika produksi dalam negeri menghadapi tantangan atau pasokan terganggu, harga bisa mengalami tekanan. Yang perlu dipahami adalah kenaikan harga tidak selalu terjadi karena satu penyebab saja. Kadang masalah muncul dari kombinasi banyak faktor, mulai dari biaya produksi, distribusi, nilai tukar, sampai perubahan permintaan masyarakat. Bahan pangan keempat adalah telur. Telur menjadi salah satu sumber protein yang paling dekat dengan masyarakat karena mudah ditemukan dan relatif terjangkau dibanding beberapa sumber protein lainnya. Namun harga telur sangat bergantung pada biaya produksi peternak, terutama harga pakan. Ketika bahan baku pakan mengalami kenaikan harga, peternak juga ikut menghadapi tekanan. Masalahnya, konsumen biasanya hanya melihat harga akhir di pasar tanpa mengetahui proses panjang yang terjadi sebelumnya. Padahal ketika peternak mengalami peningkatan biaya, efeknya akan berjalan melalui rantai distribusi hingga akhirnya sampai ke pembeli. Bahan pangan kelima adalah cabai. Komoditas yang satu ini mungkin kecil secara ukuran, tapi sering memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga pangan. Cabai termasuk tanaman yang sangat sensitif terhadap kondisi cuaca. Hujan berlebihan dapat mengganggu produksi, sementara kemarau panjang juga bisa menjadi masalah ketika sistem irigasi tidak berjalan dengan baik. Itu sebabnya harga cabai sering berubah dengan cepat. Cabai mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dalam sistem pangan tidak ada barang yang benar-benar kecil. Sesuatu yang terlihat sederhana bisa menjadi tanda bahwa ada tekanan yang lebih besar di belakangnya. Bahan pangan keenam adalah bawang. Sama seperti cabai, bawang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi lahan, dan hasil panen di daerah produksi utama. Ketika produksi mengalami gangguan, harga bisa bergerak naik karena permintaan masyarakat tetap berjalan. Bawang juga memiliki posisi penting karena menjadi bahan dasar hampir semua masakan Indonesia. Ketika harga bawang meningkat, banyak rumah tangga mulai merasakan bahwa biaya memasak sehari-hari ikut bertambah. Perubahan kecil pada satu komoditas bisa memberikan efek psikologis bahwa biaya hidup semakin berat. Bahan pangan ketujuh yang sering dilupakan adalah air bersih. Memang air bukan makanan yang kita konsumsi seperti beras atau telur, tapi air adalah fondasi dari seluruh sistem pangan. Tanpa air, tanaman sulit tumbuh, peternakan menghadapi masalah, dan aktivitas manusia ikut terganggu. Kemarau panjang bukan hanya cerita tentang cuaca panas atau tanah yang kering. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada sumber daya yang sering kita anggap selalu tersedia. Kita baru benar-benar menyadari nilai air ketika jumlahnya mulai berkurang. Namun, memahami risiko bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan.
Justru dengan memahami kondisi, kita bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Tidak perlu membeli berlebihan, tidak perlu ikut kepanikan pasar, dan tidak perlu merasa dunia akan langsung berubah menjadi buruk. Persiapan yang baik adalah persiapan yang masuk akal. Menyimpan kebutuhan dasar secukupnya, mengatur pengeluaran, mengurangi pemborosan, dan lebih sadar terhadap kondisi sekitar adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Menjelang puncak kemarau Agustus, ada beberapa bahan pangan yang perlu mulai diperhatikan. Bukan untuk membuat kita takut, bukan untuk menimbun secara berlebihan, tapi karena orang yang memahami risiko lebih awal, biasanya lebih siap menghadapi perubahan yang datang kemudian. Kita sering melihat makanan hanya sebagai sesuatu yang tinggal dibeli ketika dibutuhkan. Padahal di balik satu piring makanan yang ada di meja, terdapat sistem panjang yang sangat bergantung pada cuaca, air, energi, transportasi, petani, sampai kondisi ekonomi global. Selama semua berjalan lancar, kita jarang memikirkan proses panjang tersebut. Tapi ketika satu bagian mengalami gangguan, dampaknya bisa terasa langsung sampai ke rumah tangga. Kemarau menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, karena sektor pangan sangat bergantung pada ketersediaan air. Ketika suhu meningkat dan curah hujan berkurang, beberapa wilayah bisa mengalami tekanan produksi. Memang bukan berarti semua daerah langsung mengalami krisis pangan, tapi risiko gangguan pasokan bisa meningkat. Dan dalam ekonomi sederhana, ketika jumlah barang berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap sama, tekanan harga hampir pasti muncul. Kita sering lupa bahwa makanan yang ada di meja makan bukan muncul begitu saja. Di balik satu piring nasi, ada rantai panjang yang melibatkan petani, cuaca, pupuk, air, bahan bakar, transportasi, sampai kondisi ekonomi global. Selama semua berjalan lancar, kita jarang memikirkan rantai itu. Tapi ketika satu bagian terganggu, dampaknya bisa terasa sampai ke dapur rumah kita. Kemarau adalah salah satu faktor yang paling sering dianggap sepele, padahal air adalah fondasi utama dari hampir semua produksi pangan. Ketika curah hujan turun, sumber air berkurang, dan suhu meningkat, sebagian wilayah pertanian bisa mengalami tekanan. Bukan berarti semua wilayah langsung mengalami gagal panen, tapi risiko gangguan produksi menjadi lebih besar. Dan ketika produksi terganggu, hukum ekonomi bekerja dengan sederhana. Barang berkurang, sementara kebutuhan manusia tetap berjalan. Karena masa depan memang tidak bisa diprediksi secara sempurna. Kemarau bisa saja berlalu tanpa dampak besar, tetapi bisa juga memberikan tekanan terhadap beberapa sektor pangan. Yang bisa kita lakukan bukan mengendalikan semua keadaan, tapi meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi perubahan. Orang yang siap bukan selalu orang yang punya paling banyak, melainkan orang yang mampu mengambil keputusan dengan tenang ketika keadaan mulai berubah. Kalau menurut kalian informasi seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke orang terdekat, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan seputar ekonomi, pangan, dan berbagai perubahan yang bisa memengaruhi kehidupan kita. Karena memahami risiko bukan tentang menjadi takut menghadapi masa depan, tapi tentang menjadi lebih bijak dalam mempersiapkan hari esok.